Ani Internasional. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua, Syauki Rizkulo. Dan kali ini di video ini gue akan membahas Ani Internasional. Nah, kali ini Ani Internasionalnya berasal dari negara Thailand. Oke, sebelum kita bahas lebih dalam terkait kasus ini, gue mau disclaimer dulu ke kalian, karena pembahasan ini tidak bermaksud untuk menyudutkan pihak manapun. Yang kedua, tidak bermaksud juga untuk melanggar pedoman dari YouTube. Oke, karena ini murni adalah sebuah informasi yang semoga bisa menjadi edukasi buat kita semua, terutama edukasi soal stereotip terkait agama di sebuah negara atau di negara manapun. Kita ambil contohnya negara kita Indonesia. Banyak banget orang-orang yang mulai, ya maaf ya, gue gak bisa bilang itu dari non muslim ataupun muslimnya sendiri ataupun dari ateis, gue gak bisa bilang. Tapi udah banyak banget netizen yang selalu bilang kalau kelakuan umat muslim tuh ya kayak begini dan begini. Itu kan stereotip dari mereka, terus yang disamaratakan. Padahal yang kalian paham nantinya setelah kalian mendengar konten Miss Golf ini, yang mana bahwa sebuah agama atau agama tertentu akan terlihat buruk dan baiknya mendominasi ketika agama itu menjadi agama mayoritas di sebuah negara. Indonesia itu kan mayoritasnya agama Islam, dan Thailand itu mayoritas agama Buddhis atau Buddha. Dan dari kasus ini kita bisa melihat nantinya ya bos, bagaimana buruknya citra Buddha ketika oknum-oknum dari agama Buddhis ini melakukan kesalahan, yang seolah-olah Buddha tuh ya kayak begitu. Nggak banget lah pokoknya, sampai masyarakat Thailandnya tuh sendiri mulai tidak percaya dengan agama tersebut. Nah, itu disebabkan karena apa ya? Karena mayoritas itu tadi, sama halnya dengan Indonesia. Ketika mayoritas pemeluk agama Islam di Indonesia sangat banyak dan mendominasi, akhirnya si buruk dan si baik ini akan mudah ditemukan di agama Islam. Kalau nggak percaya, coba dengerin konten ini sampai selesai. Oke bos, kali ini di video ini kita bakal menyelam ke dalam cerita yang gak cuma penuh sensasi. Ya tadi ya udah gue bilang, kita akan membahas Ani Internasional di Thailand. Tapi juga bakal bikin kalian mikir soal batas antara kesucian dan kebobrokan. Kalian pernah gak bos ngebayangin kalau lembaga yang paling sakral di sebuah negara bisa runtuh cuma karena satu orang? Bukan karena politik, bukan juga karena perang, namun justru karena seorang perempuan misterius yang dikenal dengan nama Miss Golf. Nah, nama ini sekarang udah jadi headline di seluruh media Thailand. Dia bukan karena prestasinya atau penghargaan, tapi justru karena dia mengguncang fondasi spiritual yang udah dijaga selama berabad-abad. Nama aslinya dia ini adalah Wilawan M. Sawat, yaitu seorang perempuan muda dengan wajah yang manis dan gaya yang sosialita. Tapi jangan salah bos, di balik penampilannya dia adalah sosok yang berhasil melakukan sesuatu yang gak pernah terfikirkan oleh kalian, yaitu menjebak dan memeras puluhan biksu senior dengan koleksi lebih dari 80.000 foto dan video yang asik-asik. Kalian tahu kan yang gue maksud asik-asik begitu seperti apa? Ya, kalian gak salah dengar. Ini bukan plot dari film trailer, yang kisah nyatanya yang terjadi di Thailand sendiri. Dan skema pemerasannya berjalan selama berpuluh-puluh tahun. Dan hasilnya bikin geleng-geleng kepala pastinya, yaitu hampir 200 miliar berhasil dia kumpulkan dari para biksu ini. Nah, dana kuil dan transferan pribadi dari para korbannya, ya duit itu dipakai buat belanja mewah dengan gaya hidup yang elit dan sosialita tadi. Tapi ini bukan sekedar skandal atau kasus kriminal biasa. Ini merupakan cerita tentang manipulasi kekuasaan dan letaknya institusi religius. Oke bos, kita langsung masuk ke dalam pembahasannya. Profil dari Miss Golf ini sendiri. Jadi bos, di sebuah kota kecil di provinsi Pincit, Thailand, lahirlah seorang perempuan yang kelak bakal menjadi tokoh yang paling kontroversial di tahun 2025. Wanita itu bernama Wilawan
M. Sawat atau yang kini dikenal dan disebut-sebut sebagai Miss Golf. Di mata banyak orang dia adalah sosok muda dengan gaya sosialitanya, senyum manis, cantik, dan kehadiran glamurnya di sosial media. Pokoknya kalau kita lihat dia tuh kalian bakal menyangka bahwa dia memang dari sosok kalangan atas. Nah, tapi siapa sangka di balik ceritanya tersembunyi serangkaian kisah yang mengguncang lembaga paling sakral di negeri Gajah Putih ini, yaitu komunitas Sangha Buddhis atau para biksu di Thailand. Wilawan ini lahir dari keluarga yang penuh keterbatasan alias miskin lah gitu ya kita sebut, tidak berkecukupan. Ayahnya itu meninggalkan rumahnya alias cabut dari keluarganya saat dia masih remaja, meninggalkan ibu berjuang seorang diri membesarkan anak-anaknya termasuk si Wilawan ini tadi. Nah, ibunya itu menjadi seorang pencuci mobil dengan penghasilan nggak lebih dari 80 baht atau setara 40 ribuan per hari. Dibilang gede ya cukup lah, tapi terbatas banget buat seorang ibu yang merawat anaknya. Wilawan tumbuh sebagai anak tanpa dukungan emosional dan finansial yang layak. Kemiskinan terus menjepit dia setiap hari. Dalam kondisi itu, pendidikan bukan prioritas yang utama. Dia cuma mengenyam pendidikan sampai tingkat SMA. Yang penting buat dia bisa makan pada hari itu aja sudah cukup. Tidak ada peluang kuliah apalagi membangun karir profesional karena memang dia nggak punya biaya yang mencukupi lah. Akhirnya karena tuntutan finansial tersebut dia pindah ke Bangkok nih. Setelah pindah dia bekerja sebagai penjual pakaian di Pantip Plaza, sebuah pusat perbelanjaan teknologi terkenal. Di tengah kehidupan barunya, dia menjalin hubungan dengan dua pria yang biasa-biasa saja. Namun hubungan itu tidak berhasil, tidak berakhir bahagialah. Bahkan salah satunya adalah ayah dari anak pertamanya, seorang DJ. Nah, seorang DJ ini yang ternyata sudah menikah dan menolak bertanggung jawab atau mengakui anaknya. Untuk kisahnya sangat tragis ya, kayak teman-teman banyak lah di Indonesia, kayak cerita zaman sekarang lah, banyak hal tersebut terjadi. Nah, karena itu Wilawan butuh sosok yang bisa dianggap sebagai figur ayah untuk anaknya di kemudian. Nah, di kemudian dia meminta bantuan ke seorang kepala biksu supaya biksu itu bisa berperan sebagai ayahnya secara sosial, bukan secara biologis. Maksudnya ayah sambung itu. Nah, karena sang biksu ini terlihat dekat dengan aktif merawat anak sampai usia 13 tahun, orang-orang di sekitar mengira anak itu hasil hubungan Wilawan dengan si biksu. Karena saking dekatnya si biksu dengan si Wilawan. Padahal itu cuma asumsi dan keliru. Karena biksunya nggak mungkin melakukan hal seperti itu. Dia orang suci yang dianggapkan masyarakat umum. Tapi disinilah kedekatan itu perlahan berubah. Dan disinilah kita masuk ke jejak kriminal Miss Golf. Dan disinilah kita masuk ke dalam pembahasan jejak kriminal dari Miss Golf ini. Gimana sih bos ceritanya? Jadi bos, awal perjalanan hubungan Wilawan dengan dunia monastik itu semuanya bermula sekitar tahun 2013 sampai tahun 2014. Yang menjalin hubungan pertama dengan dia adalah ketua dari Ecclesiastical atau sebuah organisasi dalam Buddhisme yang berada di provinsi Pincit. Orang ini juga menjabat sebagai abot atau kepala biara di Wat Iwang. Ini koreksi kalau gue ada kesalahan penyebutan. Menariknya nih bos, bukan Wilawan yang memulai kontak, tapi justru sang biksulah yang lebih dulu mengontak atau menghubungi si Wilawan lewat media sosialnya sebelum akhirnya mengundang dia ke kediaman pribadinya di Kuil. Pada awalnya Wilawan sempat diliputi rasa bersalah. Dia tahu menjalin hubungan dengan seorang biksu itu bertentangan dengan norma spiritual yang dianut banyak orang di Thailand.
Tapi begitu dia menyadari bahwa sang biksu juga pernah berhubungan dengan perempuan lain, rasa bersalah itu perlahan memudar. Jadi kayak dia kan orang suci, ya nggak boleh lah, itu pantang untuk dilakukan oleh sang Wilawan. Namun si biksu bilang, gue udah pernah kok sama perempuan lain. Nah itulah akhirnya dia mikir, oh nakal juga nih si biksu. Ya sudahlah, akhirnya lanjut. Apalagi di saat itu si biksu memberikan dukungan finansial yang besar kepada Wilawan, dikasih duit lah si Wilawan ini. Ya siapa sih yang nggak mau sama duit, dan bahkan sampai si biksu ini menghadiahkan dia mobil Mercedes-Benz. Di saat itu kalian yang nonton masih naik angkot atau naik angkutan umum lainnya lah. Nah si Wilawan ini sudah dikasih Mercy sama si biksu, babi kuil lah kayak gitu. Jadi aneh-aneh biksu. Namun bahwa hubungan itu nggak bertahan lama ketika warga lokal mulai curiga dan bisik-bisik. Biksu ini akhirnya menyarankan Wilawan untuk menjaga jarak dan pindah ke Bangkok supaya nggak merusak reputasi si biksu ini. Saran itu pun diterima oleh Wilawan, dan pada saat itu dia juga ingin menghindari sorotan dan membangun hidup yang baru. Duit udah dapet, mobil udah dapet, ya cabut lah. Dia di Bangkok, si Wilawan ini dapat kabar kalau si biksu juga dekat dengan perempuan lain. Akhirnya Wilawan mikir, ya udah kalau lu udah punya cantoman lain ya gue cabut, yang penting duitnya udah dapet. Mulai dari situlah dia memutuskan hubungan dengan membangun citra baru. Dia mulai menyamar sebagai wanita kaya raya dengan mobil mewah, penampilan mentereng, dan disinilah akhir aksinya dimulai. Setelah semua modal dia punya, dia mulai mendekati kepala biksu provinsi Picit. Dan dari sinilah hidup Wilawan berubah 180 derajat. Yang tadinya cuma dapat duit dikit-dikit, sekarang meledak semenjak kenal dan berhubungan dengan kepala biksu provinsi. Begitu. Dia melihat peluang untuk mendekati biksu-biksu senior lainnya demi uang dan citra perempuan kaya. Nah, dan di sana dia menyewa rumah mewah, kemudian yang harganya 30 sampai 40 ribu baht per bulan, sekitar 15 sampai 20 juta. Jadi buat teman-teman yang masih ngontrak 2 juta per bulan masih kalah lah dengan Wilawan ini. Nah, Wilawan ini juga menyewa mobil-mobil mewah saat untuk mengunjungi kuil agar terlihat berstatus tinggi dan berkelas. Dan setelah itu bos, kecurigaan mulai muncul. Tanggal 18 Juni 2025 beberapa biksu senior di Wat Trai Tosatep mulai curiga dan dengan perilaku kepala vihara mereka yang bernama Prakunat. Mereka menilai sang abbot melanggar vinaya atau kode etik si biksu. Dugaan awalnya menyalahgunakan dana kuil dan hubungan dengan perempuan awam yang secara spiritual dan sosial sangat tabu di kalangan biksu. Desakan agar mundur tidak didengar. Akhirnya kasus ini dilaporkan ke Central Investigation Bureau atau CIB, dan dari sinilah penyelidikan resmi membuka kasus yang lebih besar, dan kasus itu mengarah ke satu nama yang terus muncul, Wilawan M. Sawat atau alias Miss Golf. Di saat tim CIB menelusuri komunikasi digital, mereka menemukan akses langsung ke rekening kuil, jadwal privat biksu, dan rekaman hubungan dewasa. Pasti hubungan enak-enak. Nah, audit keuangan menunjukkan selama 3 tahun rekening Wilawan menerima 385 juta baht atau sekitar 200 miliar rupiah. Gede banget. Uang itu berasal dari lebih dari 20 rekening milik biksu dari berbagai kuil. Sebagian besar adalah dana publik sumbangan umat. Nah, si Wilawan ini menerima sekitar 385 juta baht atau sekitar 200 miliar rupiah
kita rupiahkan. Nah, uang itu berasal dari lebih dari 20 rekening milik biksu dari berbagai kuil. Sebagian besar adalah dana publik sumbangan umat. Transfer berlangsung rutin setiap bulan. Kecurigaan utama adalah pemerasan terstruktur menggunakan video dewasa sebagai alat penekan. Nah, di tanggal 15 Juli di tahun 2025, Roman Miskolc di Notaburi digeledah. Polisi menemukan lebih dari 80.000 file digital termasuk 5.593 video hubungan dewasa antara bilawan dan para biksu. Nah, file-file ini disimpan terinskripsi lengkap dengan tanggal dan lokasi dan nama julukan si biksu. Dan dari sinilah kasus ini meledak nasional. Dan dari temuan ini, para penyelidik meyakini bahwa bukan kerja satu orang saja, ada pola, ada sistem, dan ada strukturnya. Karena dari hasil penyelidikan terlihat jelas bahwa Miskolc tidak hanya mengumpulkan rekaman, tapi juga mengatur jadwal dan alur transfer uangnya. Nah, beberapa biksu bahkan mengeluh merasa tertekan dan ketakutan karena Miskolc mengancam akan menyebarkan rekaman tersebut jika mereka berhenti melakukan pengiriman uang. Nah, di titik inilah polisi menyimpulkan bahwa kasus pemerasan yang terstruktur. Akhirnya pada tanggal 17 Juli di tahun 2025, sebanyak 13 biksu dari wilayah Thailand Tengah dan Thailand Utara secara resmi dicabut status kebiksuannya. Artinya mereka resmi berhenti menjadi biksu, baik karena mengundurkan diri maupun diberhentikan secara internal oleh komunitas Sangha Buddhis. Para biksu ini berasal dari berbagai provinsi seperti Pincit, Pitsanuok, Bangkok, dan sekitarnya, dan seluruhnya terkait langsung dengan kasus Miskolc ini. Bilawan menggunakan berbagai modus untuk menjebak para biksu. Modus pertamanya melalui pendekatan lewat media sosial. Dia tidak datang langsung ke kuil, tapi memulai kontak lewat chat pribadi di Facebook dan lain. Bahkan dengan banyak kasus, justru para biksu yang lebih dulu menghubungi Miskolc ini karena tertarik pada penampilan dan gaya hidup yang terlihat mewah. Nah, modus keduanya membangun citra sosial, rumah mewah, mobil mewah, penampilan elit. Itu tadi sosialita, membuat para biksu merasa Miskolc ini adalah sosok yang berstatus tinggi dan aman untuk dijadikan relasi pribadi. Nah, modus ketiga menjalin hubungan dewasa. Nah, dan disinilah Miskolc mulai mendokumentasikan secara diam-diam. Bahkan beberapa rekaman memperlihatkan biksu masih mengenakan jubah saffron yang biasa dipakai saat berkhotbah. Semua ini terbukti dari 80.763 file digital yang ditemukan di handphonenya, termasuk 5.593 video eksplisit. Setelah memiliki bukti visual, Miskolc mulai melakukan pemerasan. Ancamannya sederhana. Kalau uangnya berhenti, rekamannya akan disebar. Beberapa biksu dipaksa mentransfer rutin setiap bulannya. Bahkan ada yang diminta 30 baht per bulan selama puluhan tahun. Alasannya dipakai beragam, dari gaya hidup sampai klaim anak. Meskipun klaim kehamilan itu tidak pernah terbukti. Yang lebih parah bos, sebagian besar uang yang ditransfer bukan uang pribadi biksu, melainkan dana kuil hasil dari sumbangan umat. Nah, total uang yang masuk ke rekening Miskolc ini selama 3 tahun mencapai sekitar 200 miliar jika dirupiahkan. Uang itu digunakan untuk gaya hidup mewah, judi online, sewa properti, dan kendaraan kelas atas. Nah, menurut penyidik, Miskolc ini secara sadar memilih target biksu senior dan berpangkat tinggi karena mereka punya uang, punya kuasa, tapi juga punya reputasi yang harus ia jaga. Dan dari sinilah celah itu dieksploitasi. Karena kasus ini membesar dan menjadi krisis nasional, pemerintah Thailand akhirnya membentuk lembaga khusus untuk pertama kalinya sejak tahun 2017.
dibentuk Pusat Dukungan Urusan Buddhis yang bekerja sama dengan Komisi Nasional Anti Korupsi (NACC), Kantor Anti Pencucian Uang (AMLO), dan Kepolisian Nasional Thailand. Ya, fokus mereka menelusuri aliran dana kuil dan mengevaluasi sistem keuangan monastik. Media lokal langsung menamai skandal ini sebagai skandal Miskolc. Tagar Ghost Skandal dan Buddhist Leak menjadi trending di X dan TikTok. Masyarakat Thailand yang selama ini sangat menghormati biksu mulai mempertanyakan kasus ini, bahkan memicu perdebatan besar di parlemen Thailand. Pemerintah mendorong revisi Undang-Undang Sangha tahun 1962 agar pelanggar tidak hanya dihukum secara internal tapi juga dipidana. Bahkan non-biksu seperti Miskolc juga bisa dijerat hukum. Dan puncaknya bos, Raja Thailand Vajiralongkorn mencabut pemerintah kerajaan yang sebelumnya menganugerahkan gelar tinggi kepada 81 biksu karena menurutnya skandal ini telah melukai batin umat Buddha di seluruh Thailand. Dan sejak saat itu kepercayaan publik terhadap institusi monastik mengalami guncangan besar. Ini bukan sekedar skandal soal selangkangan, ini adalah krisis kepercayaan dan cermin rapuhnya sebuah sistem ketika kekuasaan tidak diawasi. Dan dari semua yang sudah kita bahas, kasus Miskolc ini bukan cuma tentang satu perempuan, bukan juga sekedar skandal moral, tapi tentang sebuah sistem yang terlalu lama tertutup, tentang kekuasaan yang dianggap suci dan kebal. Ketika kepercayaan diberikan tanpa pengawasan, disitulah penyalahgunaan mulai tumbuh. Bos, agama pada dasarnya mengajarkan kesucian, mengenal diri, dan kejujuran. Tapi ketika agama bertemu kekuasaan, uang, yang rusak bukan ajarannya melainkan manusianya. Nah, kasus ini menjadi tamparan keras bagi Thailand dan juga bagi kita semua, bahwa simbol kesucian bukan jaminan seseorang tidak bisa jatuh, dan mayoritas bukan berarti kebenaran selalu ada di sana. Karena dimanapun agama menjadi mayoritas, dan di situ kebaikan dan keburukan akan sama-sama mudah terlihat. Nah, itulah kenapa stereotip tidak pernah adil. Yang salah bukan agamanya, yang salah ya oknum-oknum yang menyalahgunakan kepercayaannya. Kalau lembaga yang paling sakral saja bisa runtuh, maka satu-satunya cara untuk menjaga iman dan nilai itu adalah transparansi dan keberanian untuk mengoreksi, bukan menutup-nutupi, bukan membela secara buta, tapi berani mengakui kesalahan dan memperbaiki. Jadi sekarang gue mau tanya ke kalian, menurut kalian apakah kasus Miskolc ini murni oleh satu orang atau bukti busuknya sebuah sistem? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian merasa konten ini penting, jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena selama kebenaran masih ditutupi, cerita seperti ini akan terus terulang. Gue pamit, dan seperti biasa, jaga pikiran, jaga logika, dan jangan menelan informasi secara mentah-mentah, pikir secara logika. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih, bye-bye.